harusnya judul bukunya itu bukan Saint BD, tapi Prophet gitu kan, apa namanya, The Messenger begitu, Nabi. Oh, serem, Serem, Harusnya ya, serem nih. berat. biar MUI ngamuk. Mas Dede, selamat ulang tahun ya. Kasih Saya Mas. secara khusus tidak menulis karena tenggatnya, saya mohon maaf. Tetapi barusan Mas Dede saya query keyword Dede Utomo di Facebook saya dan ada sekitar 40 sampai 50 keyword Dede yang ada dalam status Facebook saya. Jadi jangan khawatir bahwa apa eh, warisan dari Mas Dede, terutama kiprah-kiprahnya itu juga tersimpan rapi dalam dalam Facebook itu. Semoga Facebook tidak apa namanya tidak hilang. Tapi yang ingin saya katakan begini, eh, aku ini kan bukan LGBT ya, aku ini kan dulu sangat homofobia. Dulu sangat homofobia. Saya masih ingat pada waktu itu saya sudah mendengar nama Mas Dede sudah sangat lama, tapi antara takut dan pengen ketemu dan saat itu dapat job, bukan dapat job, dapat perintah ya dari almarhum dari Anton Demos gitu untuk mewawancarai secara langsung pada survei demokrasi nasional. Saya ketemu dengan Mas Dede dan di situ kemudian saya kira 70-80% kehomofobiaan saya setelah melihat itu kemudian luntur gitu. Itu saya kasih catatan benar bahwa cara terbaik untuk menghilangkan homofobia itu di samping baca jurnal, di samping baca jurnal dan ngaji itu harus ketemu. Terutama bagi teman-teman hetero cisgender itu harus dipertemukan. Itu sebabnya Mas Dede ada saya begini, aku itu kalau belajar LGBT ke Mas Dede secara akademik tidak terlalu lah. Tetapi aku terinspirasi dari kiprahnya. Artinya legacy intelektualitas jejaknya Mas Dede, intelektualitasnya Mas Dede ke aku tidak terlalu besar. Tetapi aku melihat figur. Kalau kalau teman-teman itu di pesantren itu kan begini teman-teman. Kalau kenal Imam Ghazali itu kan dakwah yang paling keren itu kan dakwah bilhal, dakwah dengan menggunakan keteladanan. Mas Dede mungkin kalau di Scopus mungkin nggak terlalu banyak, ada tapi nggak terlalu banyak. Tetapi justru justru kehadirannya itu membuat Scopus sendiri gitu. Keteladanannya itu jadi Scopus tersendiri. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal gitu kan. Jadi dakwah dengan menggunakan keteladanan itu jauh lebih maknyes, jauh lebih konstruktif, jauh lebih mengena ketimbang dakwah menggunakan cangkem dengan menggunakan omongan. Itu sebabnya Mas Dede pelan-pelan saya mulai membaca terkait gender dan seksualitas dan lain sebagainya. Karena homofobia saya sudah relatif habis, maka kemudian mengunyah soal SJSC itu menjadi lebih mudah, tidak menggunakan a priori. Begitu. Jadi ketika saya belajar itu orang yang saya pikirkan itu ya bukan Alan Turing atau bukan yang lain ya ya Mas Didi. Oh ini apa namanya selalu selalu mengiringi apa namanya refleksi saya. Nah setelah tahu itu kemudian begini ya, yang mungkin kurang dicatat oleh para sarjana itu bahwa Dede Utomo itu tidak hanya kontribusinya terhadap teman-teman sekuler, ya heterosis gender sekuler akademik atau teman-teman komunitas, tetapi pelan-pelan melalui sosok Dede itu juga mulai menggerakkan gerbong besar di kalangan para aktivis Islam. Gitu. Kalau aku dianggap masih Islam ya kayak gitu, karena beberapa kali diomongin sama Mas Dede, Mas Aan aku ini sudah post Christian, pokoknya aku itu sudah melampaui agama. Wah, ini provokasi yang luar biasa. Tapi saya ingin katakan bahwa tanpa disadari oleh Nabi Dede, Wali Dede ini adalah iya pelan-pelan menggerakkan gerbong tidak hanya di Islam, tapi juga di kalangan interfaith. Saya masih ingat tahun berapa itu Mas Dede yang di GKI Dasa itu. Satu-satunya ya, baru pertama kali itu kan. Gengnya GN itu dalam tanda petik
bisa masuk dan berdiskusi tentang LGBT dengan teman-teman Kristen, Islam dan Katolik itu di Gereja Dasar pada waktu GKI Dharma Satelit itu. Iya. Saya meyakinkan Pendeta Andri, Pendeta Simon, filantropa untuk mengatakan ini penting, ini penting, ini penting. Bayangkan isu LGBT masuk gereja, kalau masuk kampus dan lain sebagainya, ini menurut saya itu. Tapi ini masuk gereja dan juga masuk pesantren-pesantren. Dalam arti pesona dari Wali Dede ini menjadi sangat luar biasa, terutama terkait dengan bagaimana isu LGBTIQ ini kemudian integrate dengan interfaith community itu sendiri. Saya senang. Saya senang menjadi Aan yang baru, Aan yang tidak lagi menyalahpahami tentang LGBT. Tapi Mas Didi itu biasa saja, gara-gara LGBT ini hidup saya juga menderita. Sorry. Ajur kamu. Tapi saya senang. Aku senang, Mas. Aku senang. Maksudku gini, Mas. Teman-teman sekalian. Hantaman. Jadi aku kan di NU, dari NU di pesantren. Pada waktu itu sempat dipanggil secara khusus oleh Bunyai saya untuk disidang dalam tanda petik. Bunyai disidang dalam tanda petik pada waktu itu untuk mengatakan, ngapain kamu dekat-dekat dengan itu? Tidak hanya dari komunitas NU, Islam, dan pesantren, di keluarga, mertua itu juga mengalami risakan. Jadi kalau saya dirisak, it is okay. Tetapi teman-teman yang membenci kasus LGBTI itu merisak istri dan merisak keluarga yang ada di Gresik. Kalian tahu lah Islamnya orang Gresik itu seperti apa kan, 27 karat. Jadi dirisak dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi bahwa pesona Mas Dede, keteguhan Mas Dede itu menjadi cinta akan meluruhkan segalanya itu sendiri. Dan perisakan yang menurut saya lumayan lama dan akhirnya berakhir itu ketika nulis tesis aku Mas Dede. Tesisku di Universitas Hasyim As'ari, aku di Ahwalus Saksiyah ya, Hukum Keluarga Islam. Saya menulis tesis rekonstruksi rekonstruksi perkawinan sesama jenis dalam hukum Islam menggunakan perspektif HAM dan SOJSC. Diuji mendapatkan A, tetapi kemudian oleh wakil rektor, karena dia sangat anti LGBT, saya tidak dikasih tanda tangan dan hanya akan dikasih tanda tangan kalau judulnya diubah, daftar isinya diubah, kesimpulannya diubah, pokoknya semuanya diubah. Tapi saya memilih untuk memilih untuk tidak melawan, memilih untuk tidak, pokoknya saya diamkan saja. Dan puji Tuhan 2,5 tahun kemudian kampus mungkin tidak terlalu nyaman dengan saya, akhirnya ketimbang ini ngeruwetin kampus ya sudah dilulusin saja. Jadi yang ingin saya katakan Mas Dede dan semua orang yang ada di sini, percaya tidak percaya, tadi malam saya baca ensiklopedia Al-Qur'annya Jane McAuliffe. Di situ saya mencari entry terkait saint, wali di dalam Al-Qur'an itu. Kayak gitu. Dan saya menemukan sebenarnya harusnya si nabi, tapi nggak apa-apa wali lah. Jadi judul Saint Dede atau Wali Dede, kekasih Tuhan yang bernama Dede Utomo, itu memang sangat pantas. Memang sangat pantas di situ. Di akhir ini aku ingin mengatakan bahwa para wali itu, para kekasih Tuhan itu, jadi Tuhan itu terkadang meletakkan para kekasihnya itu dalam derajat yang dianggap hina di mata banyak orang. Dede Utomo ini, kalau menurut surveinya Wahid Institute tahun 2016, Dede Utomo ini mewarisi 4 identitas yang tidak disukai oleh 59,9% orang Islam. Dia bukan Islam, dia Tionghoa, dia berbau komunis, jadi kan berbau komunis. Dan keempat, dia itu LGBT. Jadi lengkap sudah penderitaan itu. Artinya lengkap sudah identitas minor yang hanya dimiliki oleh para wali itu. Mas Dede dan juga Farid serta Ira, 2 orang ini santri, saya di akhir ini ingin mengutip 2 ayat Al-Quran terkait dengan kewalian yang menurut saya itu saya lihat
ada dalam diri Mas Dede Utomo. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah para wali, para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Mas Dede, selamat ulang tahun yang ke-70. Tetap Terima menyemangati dan kasih. menginspirasi kami. Matur suwun, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam, Mas Aan. Bu Saan, ini bikin merinding loh aku itu tadi, ayat terakhirnya tadi itu. Nah, dari dua pembicara ini, Mbak Agustin dan Gus Aan ini ada beberapa hal yang saya tangkap. Satu yang dari Mbak Agustin,